Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur bagi senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat-Nya, karunia dan ridha-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan pada malam hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah taala melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amalia yang kita tunaikan pada maghrib hari ini mendapatkan ridha dari firman Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafa'atul uzma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari bahasan kita membangun kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki tafsir dari apa yang difirmankan oleh Allah taala dalam Al-Qur'an, yaitu hamba-hamba Allah taala yang diberikan rahmat. Disebut di dalam Al-Qur'an dengan sebutan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan rahmat dan kebaikan dari Allah. Kalimat ibadur rahman diambil dari kata yaitu Abdur Rahman. Bentuk jamaknya adalah ibadur rahman. Jadi kalau Abdur Rahman itu satu, ya, seorang hamba. Tetapi kalau hamba-hamba di dalam bahasa Arab disebut dengan ibadur rahman. Berarti bentuknya adalah jamak. Nama yang Allah taala sukai yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ahabbul asma'i ila Allahi Abdullah wa Abdur Rahman. Nama yang Allah taala cintai dan Allah taala sukai yaitu Abdullah, hambanya Allah, dan Abdur Rahman, hamba Allah yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah telah firmankan di dalam Al-Qur'an tentang sifat-sifat dan karakter dari orang-orang yang disebut ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Para ulama tafsir mengatakan thumma dzakara min jumlatin katsiratin khairihi. Allah Ta'ala menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh ibadur rahman
yang patut menjadi pembelajaran untuk orang-orang mukmin. Karena Al-Quran hakikatnya Allah Ta'ala turunkan sebagai sebuah pembelajaran ibrah. Allah Ta'ala mengisahkan orang-orang yang baik di dalam Al-Quran supaya kita ambil pembelajaran yang uswah keteladanan. Tapi juga di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengisahkan orang-orang yang tidak baik. Fir'aun dikisahkan di dalam Al-Quran, Qarun dikisahkan di dalam Al-Quran, dan seterusnya, supaya kita mengambil sebuah hikmah agar seseorang tidak mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manahu 'ala ibadihi shalihin wa tawfiqihim lil a'malis shalihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan kepada hamba-hambanya yang saleh, dan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka di dalam beramal-amal saleh. Jadi seseorang yang beramal saleh bukan kemampuan dia, tetapi dimampukan oleh Allah. Bukan karena kehebatan manusia, tetapi dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini persis seperti orang yang berhaji ketika dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Innal hamda, artinya adalah segala pujian, wa ni'mata, segala karunia, laka wal mulku, segala kekuasaan hanya milikmu, ya Allah, la syarika, tidak ada sekutu bagimu. Jadi ketika Allah Ta'ala memberikan amal saleh kepada kita semua, kita bersyukur, alhamdulillah, itu terjadi karena izin dan ridha Allah. Jadi supaya menghadirkan dalam hati kita, apapun kebaikan yang kita tunaikan bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fawasafahumullahu Ta'ala, kata para ulama, ada sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba yang mereka diberikan rahmat oleh Allah. Yang pertama adalah yamshuna 'alal ardi haunan, orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh ketawaduan. Jadi ciri yang pertama ibadur rahman adalah orang-orang yang menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik, yaitu berupa sifat tawadhu. Tawadhu berarti artinya rendah hati. Dan keteladanan tawadhu ini para jamaah kita bisa temukan bagaimana Rasulullah SAW memiliki sifat tawadhu yang luar biasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa duduk dengan orang-orang duafa, biasa duduk dengan anak-anak yatim, biasa duduk dengan orang-orang yang ketawaduan berbeda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga ketawaduan beliau ketika sahabat Umar mau berangkat ke tanah suci. Rasulullah SAW mengatakan, ya Bukhayya tansana fi du'aika, wahai saudaraku, jangan lupakan aku di dalam doa-doamu. Ini yang minta siapa? Rasulullah. Yang minta doa ini adalah baginda Rasul. Kepada siapa beliau minta? Kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal Rasul kalau doa sendiri, doa beliau pasti diijabah oleh Allah. Kalau beliau memohon sendiri, doa-doa beliau dikabulkan oleh Allah. Tapi beliau minta doa dari siapa? Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketawaduan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan, ucapkanlah untuk aku, kata beliau, Abdullah wa Rasuluhu, aku adalah hamba Allah dan aku adalah utusan Allah. Makanya kalimat yang paling disukai oleh Allah Ta'ala ketika kita habis berwudu, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu
la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, ya, yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Jadi beliau senang sekali disebut Abdullah wa Rasuluhu dengan segala kelebihan kemuliaan yang beliau miliki, tetapi beliau menyebut dirinya sebagai Abdullah wa Rasuluhu. Itulah kepribadian dan akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, ya, di antara sifat ibadah Rahman yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa menghiasi diri dengan sifat tawadhu dengan akhlakul karimah. Apa itu tawadhu? Sakinina mutawaddi'ina lillah. Orang-orang yang senantiasa merasakan ketenangan. Mutawaddi'ina lillah, orang-orang yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khalqi, dan juga memiliki sifat tawadhu terhadap manusia. Walaupun dia punya kelebihan, tapi dia tetap tawadhu. Dia punya keistimewaan, tetapi tetap memiliki sifat rendah hati. Ini adalah hamba yang disebut ibadah Rahman, hamba-hamba Allah yang mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada anjuran kepada jamaah, kalau ada orang yang mau berangkat ke masjid, walaupun iqamat sudah dikumandangkan, datangilah masjid atau tempat salat itu dengan sakinah. Apa sakinah? Dengan tenang, tidak terburu-buru. Ya. Jadi orang yang sakinah, orang yang tenang, itu adalah salah satu asbab kebaikan. Dulu kalau di pesantren itu ada satu ungkapan begini, Pak. Wa fil ta'anni salamatun wa fil ajalati nadamatun. Kalau orang itu tenang, tidak terburu-buru, maka di situ ada keselamatan. Wa fil ajalati nadamatun, tetapi ketika orang itu terburu-buru, tergesa-gesa, bisa saja berujung dengan penyesalan dalam segala hal. Alangkah baiknya ketika kita ingin mengambil satu keputusan, maka jangan lupa untuk senantiasa kita dengan sakinah. Makanya kan kalau Rasul menganjurkan ada apa? Kalau bisa sebelum mengambil keputusan sholat istikharah dulu. Minta saran dari teman kita, minta saran dari sahabat kita, minta saran dari keluarga, baru kita mengambil sebuah keputusan. Nah, ini ciri yang pertama yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang senantiasa memiliki sifat tawadhu. Kemudian yang kedua, sifat ibadah Rahman yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna, apabila mereka diucapkan oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang jauh daripada kebaikan dan kebenaran, qalu salama, mereka ucapkan dengan kalimat yang baik. Jadi membalas sesuatu yang tidak baik dengan kalimat yang apa? Yang baik. Kalau ada orang yang mungkin merendahkan kita tidak merendahkan balik, tapi ucapkanlah kalimat yang salah, ya, kalimat yang mengandung makna kebaikan, salah. Dan itulah mungkin hikmahnya kenapa setiap sesi salat kita diangkat dengan satu doa yang sangat bagus. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Boleh dibaca yang singkat juga kata para ulama, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Jadi pilihannya boleh memilih bacaan yang panjang atau juga bacaan yang pendek. Silakan, ini kita diberikan keleluasan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika
ketika kita berangkat haji, berangkat umroh, ketika sudah memasuki Masjidil Haram sebelum memulai tawaf, ya, jadi kalau orang masuk Masjidil Haram untuk memulai tawaf itu tidak langsung tawaf Bapak Ibu, tetapi dianjurkan dulu melihat Ka'bah Baitullah. Kita tatap dulu Ka'bah itu dengan penuh kebaikan. Lalu kita sambil membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Boleh ditambah Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'taqarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Mungkin kalau selama ini kalau kita sholat mungkin yang kebayang cuma Ka'bah doang ya Pak ya. Kita membayangin Ka'bah, mengarahkan wajah kita ke arah kiblat gitu. Tetapi begitu kita sampai di sana, berada di tanah suci, sebelum kita memulai tawaf 7 putaran itu, Rasulullah SAW selalu melihat Ka'bah dan membaca doa terlebih. Salah satu doa yang tadi adalah persis yang kita baca habis sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Itu mau baca yang panjang juga. Nah, Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana beliau membangun kebaikan itu, ya, membangun cinta karena Allah itu dengan kalimat salam ini. Dulu bagi Rasulullah SAW pernah berangkat dakwah ke satu lokasi namanya Taif, yang kurang lebih jaraknya dari Mekah sekitar 75 kilo. Satu lokasi tempat namanya apa? Taif. Di situ orangnya belum pada beriman kepada Allah. Mereka tidak kenal Islam. Mereka belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ketika Rasulullah SAW berangkat ke Taif, begitu masuk perkampungan Taif itu dihadang oleh satu kampung. Tidak boleh memasuki Taif. Tidak boleh beliau untuk mengajak manusia untuk beriman kepada Allah SWT. Dihalangi baginda Rasulullah SAW. Sampai-sampai beliau dilempar. Dilempar Rasulullah SAW. Wajah beliau terluka, kaki beliau terluka. Baginda Nabi SAW, ya, orang yang mulia, orang yang sangat dicintai Allah Taala, tersakiti. Maka kemudian beliau Rasulullah SAW itu di satu tempat, sampai sekarang di Taif itu ada lokasinya Pak, tempat istirahatnya baginda Rasul SAW ketika beliau dulu disakiti oleh orang Taif. Di situ beliau dulu sebagai mengadu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdoa, Allah telah kirim malaikat Jibril alaihissalam bersama malaikat penjaga rumah. Ditawarkannya luar biasa. Wahai kekasih Allah, apa yang Anda minta saat ini bila pegunungan antara Taif dan Makkah ini kami hancurkan dan kami lemparkan kepada mereka, kami akan hancurkan sehancur-hancurnya, kata malaikat Jibril alaihissalam bersama malaikat penjaga rumah, kami akan laksanakan bila itu perintah Allah di baginda Rasul. Dibayangkan ditawarkan, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, kalau Anda ingin kami hancurkan mereka, kami binasakan mereka, kami akan lakukan, kata malaikat Jibril alaihissalam bersama malaikat penjaga rumah. Tapi Masya Allah baginda Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi, ya Allah, berikanlah mereka hidayah. Fa innahum la ya'lamun, mungkin karena mereka tidak tahu. Jadi orang yang mungkin melakukan kesalahan itu mungkin karena ketidaktahuan. Sehingga kita sangat berhati-hati apalagi kepada saudara kita kaum muslimin, ya. Harapkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohonkan hidayah kepada Allah, ya. Kita tidak langsung misalnya memvonis dan seterusnya, tapi seperti Rasulullah SAW, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka, mungkin mereka tidak. Bahkan kalimat beliau yang luar biasa lagi sudah mengatakan, ya Allah, kalau sekiranya
cucu mereka yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti Rasul memikirkannya jangka pendek atau jangka panjang, Pak? Jangka panjang. Bukan waktu sekarang, waktu seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan, 2 bulan. Yang belum pikirkan bagaimana Islam ini bisa sampai kepada mereka, Islam ini sampai kepada orang-orang tua. Dan Masya Allah, para jamaah, terbukti doanya Nabi, terbukti kalimat Nabi ini dalam peristiwa namanya Fathu Makkah. Ya, ada satu surat yang Allah Ta'ala turunkan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini turun ayat ketika terjadi pertempuran Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kau menaklukkan kota Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau menyaksikan manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah. Siapa mereka? Kata para ulama tafsir, di antaranya adalah kabilah-kabilah dari Taif yang dulu menyakiti Rasul, yang dulu melempari Nabi, yang dulu melukai Nabi. Sekarang mereka yang mendapatkan hidayah, iman dan Islam. Wa aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka Allah Ta'ala perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah kepada Allah, pujilah Allah Ta'ala, dan mohon ampunanlah kepada Allah. Oleh karenanya Rasul, Bapak Ibu, setelah turun surat ini, setiap rukuk dan sujud beliau membaca doa tambahannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu doanya Nabi setelah turun surat tadi kepada beliau. Sampai beliau wafat, itu bacaannya, Pak. Apa ucapannya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini dibaca di waktu rukuk dan dibaca di waktu sujud. Diambil dari mana Ustaz doa ini? Dari firman Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini dalam ilmu tafsir namanya tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Menafsirkan Al-Qur'an dengan apa? Qur'an. Ya, jadi setelah kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, boleh tambah dengan kalimat tadi. Setelah kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, boleh tambah dengan doa tadi. Atau dibaca itu saja di dalam rukuk dan sujud juga boleh, tidak ada masalah. Karena itu salah satu doa waktu rukuk dan doa waktu sujud. Baik, itu tadi sifat yang kedua yang Allah Ta'ala sebutkan tentang sifat ibadur rahman. Sifat berikutnya yang Allah Ta'ala sebutkan adalah walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, yaitu orang-orang yang terbangun di malam hari. Kita mungkin pernah dengar istilah mabit. Ya, mabit itu apa artinya mabit, Pak? Mabit itu artinya malam bina iman dan takwa. Mabit itu diambil dari Al-Quran sebenarnya, Pak. Jadi mabit itu berarti hubungannya di malam hari. Kalau orang yang haji ada namanya mabit di Musdalifah. Juga ada namanya mabit di Mina. Jadi mabit itu sebenarnya makna asalnya adalah bermalam atau bangun di waktu malam. Itu mabit namanya. Dari kata bata yabitu mabitan. Mabit itu ada menghidupkan malam hari itu, atau dia terbangun pada malam hari itu,
atau dia istirahat di malam hari itu disebut dengan istilah mabit. Ya, kalau istilah bahasa fikihnya adalah bermalam. Maksudnya adalah dia bangun di malam hari. Walladzina yabituna li rabbihim, dan orang-orang yang bangun di malam hari. Kira-kira waktu kapan ini maksudnya? Di waktu tahajud. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan, mereka bersujud. Wa qiyaman, dan mereka berdiri yang lama di dalam salat mereka. Coba kita perhatikan para jamaah, kenapa yang disebutkan di dalam ayat ini sujadan wa qiyaman. Betul ya? Padahal salat itu bukan hanya sujud, salat itu bukan hanya berdiri, tetapi di dalam salat ada apa? Ada ruku, ada apa? I'tidal, ada duduk antara dua sujud, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Tapi kok di dalam ayat ini yang disebut cuma dua, sujadan, bersujud, wa qiyaman, dan berdiri. Maka kata para ulama hadis, sesungguhnya hikmahnya adalah kalau orang salat malam yang perlu diperpanjang itu ada dua. Pertama, diperlama sujudnya, dan diperlama ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya Pak ya? Sehingga dipisahkan Rasul itu Pak, kalau sholat malam satu rakaat tidak kurang dari 100 ayat. Itu Rasulullah SAW. Ustaz, kalau kami tidak mampu di mana, silakan kita baca surah-surah yang kita biasa baca. Surah apa yang biasa dibaca? Surah apa Bapak Ibu? An-Nas. Surah apa yang biasa lagi? Al-Ikhlas. Tidak ada masalah ya. Tapi kalau Rasul itu tidak maksimal ini. Bahkan beliau pernah salat malam satu rakaat beliau membaca surat Al-Baqarah pun 286 ayat, dibaca pun oleh Baginda Rasulullah dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir untuk satu rakaat. Rakaat yang kedua beliau membaca surah Al-Imran. Rakaat berikutnya membaca surah Al-Maidah, Al-Nisa, kemudian berikutnya membaca surah Al-Maidah. Jadi tidak kebayang bagaimana kesungguhannya ibadahnya Rasulullah SAW. Padahal beliau sudah jelas mendapatkan jaminan surga dan ampunan Allah. Tapi beliau orang yang sangat tekun dan beribadah kepada Allah. Sampai ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, ngapain sih bersungguh-sungguh kayak begini? Anda sudah mendapatkan jaminan, Anda sudah mendapatkan satu garansi dari Allah, tapi kenapa Anda masih mau bersungguh-sungguh seperti ini? Apa jawaban beliau? Afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hikmahnya para jemaah ya, kenapa disebut di dalam ayat ini sujadan wa qiyaman. Berarti kalau orang salat malam, kalau bisa diperlama banyak sujudnya, karena sedekat-dekat hamba di sisi Allah ketika dalam keadaan bersujud. Ketika berdiri juga waktu yang paling terbaik untuk berdoa, di antaranya waktu mengawali salat, namanya doa iftitah. Atau ketika berdiri waktu i'tidal, itu juga waktu yang terbaik untuk berdoa. Mohon ada diperpanjang doanya. Oleh karena kunut itu posisinya di waktu setelah i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Kalau mau orang pun di situ baca kunut kan? Allahumma hdini fiman hadayni wa afini fiman afani wa tawallani fiman tawallai wa barik li fiman a'tai wa qini bi rahmatika syarra ma. Bahkan kalau saya sudah situ kunut itu bisa memakan waktu sampai lebih 5 sampai 7 menit. Kunutnya saja waktu doa kunutnya panjang. Ya, karena itulah memang anjuran dari Rasulullah. Kalau orang salat itu tolong diperlama sujudnya dan diperpanjang bacaan ayat Al-Qur'annya, atau perbanyak baca doa ketika posisi berdiri. Jadi posisi berdiri kapan? Waktu doa iftitah dan waktu i'tidal, itu waktu yang sangat istimewa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini dalilnya ini sujadan wa qiyaman. Ketika dia bersujud dan ketika posisi dalam keadaan apa? Berdiri. Qiyamah kita dia berdiri. Qiyaman itu berdiri. Kalau qu'udan duduk. Ya kan ada orang yang berzikir kata Allah, mereka zikir dalam keadaan berdiri. Ada yang zikir dalam keadaan apa? Duduk. Ada yang zikir dalam keadaan apa? Berbaring wa'ala junubihim. Dan orang yang tahajud Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jamin 4 hal. Siapa saja di antara kita yang melaksanakan dan menjaga salat tahajud dijamin 4 hal oleh Allah. Dan ini jaminannya langsung di Al-Quran, bukan disebutkan di hadis atau as-sunnah, enggak, langsung disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah. Apa jaminan yang pertama? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudan. Allah Ta'ala akan posisikan hamba itu pada kedudukan yang terbaik, pada kedudukan yang terpuji. Dia akan diberikan posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tahajud. Jaminan yang kedua adalah orang-orang yang tahajud akhir hidupnya dalam keadaan yang husnul khatimah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Kata Imam Qurtubi, dijadikan pada akhir hidupnya insyaallah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang wafatnya baik, bagus wafatnya, mungkin salah satu amalan yang dia bisa amalkan semasa hidupnya adalah sholat tahajud. Sehingga para ulama itu dari masa sahabat tabi'in, salah satu amalan yang sunnah yang tidak pernah ditinggalkan adalah sholat tahajud atau sholat witir. Tidak pernah ditinggalkan. Ini dari jaminan yang kedua ya Pak ya, akhir hidupnya dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketiga, jaminan yang ketiga adalah ketika dibangkitkan dari alam kuburnya nanti dibangkitkan dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang berseri-seri, dalam kondisi bercahaya wajahnya, kata para ulama. Apa dalilnya? Wa akhrijni mukhraja sidqin. Dia akan dikeluarkan nanti dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang Allah Ta'ala baik. Dikeluarkan dari mana maksudnya Pak? Dari alam barzahnya menuju alam akhirat. Kemudian yang keempat, jaminan yang keempat orang yang tahajud itu firman Allah adalah waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah Ta'ala mudahkan doa yang terkabulkan, dimudahkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita ingin doa kita segera dikabulkan oleh Allah, segera ditunaikan hajat kita, bangun malam hari untuk salat tahajud. Dan ini sekali lagi Pak, 4 poin ini langsung disebutkan di dalam Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa jaga tahajud. Saat kalau kami tahu ini gimana caranya? Ada penggantinya Bapak Ibu. Pengganti yang pertama sholat witir habis isya. Jadi misalnya ayah muda, kalau hari ini terasa kayak ini susah bangun malam, capek badan, capek mungkin teman-teman yang pulang kerja atau malam udah lelah capek. Gimana caranya? Habis sholat isya, sholat witir, atau sebelum tidur witir dulu. Itu insya Allah menjadi pengganti daripada sholat malam. Yang kedua, cara yang kedua, solusi yang kedua adalah sholat isya berjamaah. Man sholat isya di jama'atin faka'anna waqama nisfal lail. Kalau ada orang yang sholat isya berjamaah, Allah Ta'ala berikan pahala seperti sholat tahajud separuh malamnya. Solusi yang ketiga, sholat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin faka'anna qama al-laila kullahu. Siapa yang salat subuhnya berjamaah, Allah Ta'ala berikan pahala seperti salat tahajud semalam suntuk. Jadi berfadilah kalau kita menjaga salat apa? Salat subuh berjamaah. Jadi kalau boleh disimpulkan Pak, Islam ini solusinya banyak. Satu poin kita tidak bisa lakukan, ada solusi yang lain yang diberikan oleh Rasulullah. Satu amalan kita tidak bisa lakukan, bisa diganti dengan amalan yang lain. Artinya adalah tidak ada alasan ketika orang itu untuk meninggalkan sebuah kebaikan karena masing-masing diberikan pialanya oleh Rasulullah SAW.
Baik, itu tadi sifat yang ketiga ya. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman. Mereka selalu menjaga salat malam mereka dengan memperpanjang sujudnya dan lama ketika mereka berdiri. Baik, kemudian sifat berikutnya, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Apa doa mereka? Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, lindungi kami dari siksa api neraka jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Sesungguhnya siksaan itu adalah sesuatu yang pasti bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Dan orang ibadah Rahman itu sangat khawatir jangan sampai tersentuh api neraka. Jangan sampai dia nanti mendapatkan siksaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking takutnya orang beriman, Pak Rasul contohkan. Beliau ada doa yang selalu diulang-ulang yang apabila begitu. Di antaranya ada kalimat Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Beliau biasa baca habis sholat, terutama ba'dal maghrib wa ba'dal fajri atau ba'dal subhi. Setelah sholat maghrib dan setelah sholat apa? Subuh. Fajar. Apa doanya? Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Beliau baca sebanyak 7 kali. Ya Rasulullah yang diingat apa? Ya Allah, selamatkan aku dari siksa api neraka. Padahal beliau sudah pasti dapat apa? Sudah pasti dapat jaminan Allah. Tapi yang diperbanyak disuruh dia Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Karena saking dahsyatnya hari kiamat itu pas sampai digambarkan dalam Al-Qur'an, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Pada hari kiamat itu saking dahsyatnya, saking beratnya, sampai seorang itu akan lari yauma yafirrul mar'u min akhihi, dari saudara kandungnya. Wa ummihi, apa ummi? Apa ummi? Dia akan lari dari ibunya. Ya, wa ummihi wa abihi, dan dari ayahnya, dari ibu dan ayahnya dia akan lari. Wa sahibatihi, dia akan lari dari pasangannya, dari istrinya, dari suaminya. Wadani, ya, dan dari anak-anak. Di kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang itu cuma berpikir untuk dirinya apakah dia selamat atau tidak. Bahkan sampai orang yang tidak beriman mengatakan begini, Bapak Ibu, kalau sekiranya aku punya harta di dunia, aku ingin tebus diriku dengan harta yang aku miliki, bahkan aku akan tebus ini dengan anak-anak yang aku miliki. Bayangkan orang tua itu rela nanti anaknya yang disiksa asal dia tidak disiksa, rela keluarga yang disiksa asal dia tidak disiksa. Orang sudah tidak lagi memikirkan orang lain. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Orang itu cuma berpikir, Pak, yang penting saya selamat, yang penting saya selamat. Orang sudah tidak mikirkan lagi anaknya, tidak mikirkan lagi keluarganya, tidak mikirkan lagi orang tua. Itu salah satu gambaran yaumul qiyamah. Begitu dahsyatnya. Maka Rasulullah selalu minta tadi, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Dan mudah-mudahan kita semua insyaallah dijaga dilindungi oleh Allah Taala dari segala kemungkaran dan api. Kemudian
Allah telah sebutkan, inna sa'at mustaqarran wa muqaman, itulah tempat yang paling terburuk dan tempat yang tidak diinginkan oleh semua orang. Namanya neraka itu adalah, kalau digambarkan di dalam ayat yang lain itu kan, laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Makanannya cuma dari sesuatu yang berduri. Jadi makanannya penghuni neraka itu apa? Sesuatu yang berduri dan panas. Sudah berduri, panas kan? La yusmin, tidak membuat dia kenyang, wala yughni min ju', dan tidak menghilangkan rasa lapar. Itulah makanannya daripada penghuni neraka. Kalau durian enak ya Pak. Durian enak kan kamu ya, walaupun berduri luarnya tapi isinya enak. Nanti makanannya penghuni neraka itu bukan durian, ya. Kalau durian enak, yang manis gitu ya. Ini adalah makanan yang berduri dan panas. Yang ketiga, dia makan itu akan menghancurkan lambung mereka dan perut mereka. La yusmin wa la yughni min ju'. Dan mereka akan dikasih minuman dari air yang sangat panas. Min ainin aniyah. Kan biasanya kalau mata air itu kan seger ya Pak. Air itu kan artinya mata air. Kan namanya air, mata air itu kan seger, sejuk, dingin, enak kan Pak ya? Tapi kalau untuk penghuni neraka, mata airnya bukan mata air yang menyejukkan, bukan mata air yang membahagiakan. Min ainin aniyah, dari mata air yang sangat panas. Gak diminum haus, diminum hancur. Ini apa namanya Pak? Apa namanya Pak? Ibarat buah. Ini kan ada banyak istilahnya Pak ya. Buah si malakama. Ustaz belum tahu buah si malakama itu kayak. Coba Bapak Ibu ada pernah lihat buah si malakama? Bu, Pak, ada yang pernah lihat buah si malakama? Ya. Bapak tadi pernah lihat buah si malakama? Belum, Ustaz juga belum pernah lihat. Tapi dengan sebuah istilah sebenarnya apa? Dimakan berbahaya, tidak dimakan dulu. Ya. Nah kayak penghuni neraka itu, mau dia minum minuman yang panas, tapi gak minum dia haus kan? Tapi itulah salah satu bentuk penderitaan yang dihadapi oleh orang-orang yang beragama di neraka. Maka Tuhan mengatakan, inna sa'at mustaqarran wa muqam. Api neraka tempat yang paling buruk, yang mungkin tidak ada manusia yang menginginkannya di sini. Tapi orang-orang beriman insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Taala dari segala keburukan dan kedahsyatan yaumul qiyamah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa karakteristik ibadah Rahman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pembelajaran, mengambil hikmah, dan mudah-mudahan Allah Taala memberikan istiqomah kepada kita semua. Kita akhiri dengan kata-kata hadis, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.